selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya Zika Zakia sebagai Managing Editor sekaligus host untuk acara hari ini. Acara hari ini apa sih Bun? Acara hari ini adalah Hai Bunda Squad Online Maret 2021. Nah, apa sih sebenarnya Hai Bunda Squad itu? Ya, seperti Bunda tahu ya, haibunda.com merupakan situs yang paling tahu Bunda. Dan kami ingin memberikan sebuah wadah untuk Bunda untuk dapat saling berbagi satu sama lain dan berbagi keseruan dengan beragam aktivitas dalam program yang diberi nama Hai Bunda Squad. Nah, Bunda yang mau join bisa loh, langsung aja gabung ke bit.ly/join Hai Bunda Squad. Dan untuk tema hari ini kita akan membahas mengenai berdamai dalam mendampingi anak dengan berkebutuhan khusus. Kenapa kami mengambil tema itu? Karena tepat pada tanggal 21 Maret 2021 adalah Hari Peringatan Down Syndrome Sedunia. Dan kami dari Hai Bunda ingin mengajak bunda-bunda yang memiliki anak-anak istimewa ini untuk bergabung dan mendapatkan semangat baru dalam mengasuh mereka. Dan tentunya kami bicara di sini tidak sendiri ya Bun, karena akan ada beberapa narasumber yang bergabung, di antaranya Dr. Randa Anissa Cahyaningrum selaku psikolog dan tim khusus dari IC4RD dan founder dari Cahya Communication. Lalu ada juga Bunda Rahayu Saraswati sebagai Bunda Fluencer. Lalu ada juga Adinda Meta Putri selaku pengajar SLB Cicendo. Dan ada juga Mbak Anggi Putri selaku pengajar Art and Craft di RCDS atau Rumah Ceria Down Syndrome by Potats. Diingatkan sekali lagi kepada Bunda yang baru masuk nih, tema hari ini adalah berdamai dalam mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Sapa-sapa dulu deh bunda-bunda yang ada di Zoom kami sudah bergabung. Halo Bunda, terima kasih ya sudah bergabung hari ini. Dan nanti kalau ingin bertanya-tanya kepada kami, silakan saja di kolom komentar, akan Bu Bun tanyakan langsung kepada narasumber yang ada. Dan tentunya kami berada hari ini tidak berdiri sendiri ya Bun, karena kami didampingi oleh beberapa media partner kami, diantaranya Trans TV, Trans 7, Momis Daily, Beautynesia, Detikcom, Sharing Mommy Baby Parenting, Dunia Parenting, Momfluencer, Cerita Ibu Cerdas, Parenting Hub, dan Halo Ibu. Dan langsung saja kita panggil ibu-ibu, bunda-bunda yang ada di komunitas Hai Bunda Squad. Halo, selamat pagi. Lalu kami juga akan memanggil teman-teman dari SLB Negeri Cicendo. Selamat pagi bunda-bunda. Lalu juga ada bunda dari Potats, dari Worlds, dari IC4RD, dan tentunya bunda-bunda yang memiliki anak-anak dengan kebutuhan istimewa. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggil narasumber kami yang pertama, yaitu Mbak Anissa Cahyaningrum selaku psikolog dan tim khusus dari IC4RD sekaligus founder dari Cahya Communication. Selamat pagi Mbak. Dan juga ada Bunda Rahayu Saraswati atau Bunda Sara sebagai Bunda Fluencer kita hari ini. Selamat pagi bunda-bunda. Dan segmen pertama kita kali ini adalah bagaimana berdamai dalam mendampingi anak berkebutuhan khusus. Silakan Bunda Sara dan Bunda Anissa mengenai pemaparan ini. Nah kebetulan saya bersyukur anak saya yang besar itu, kakaknya itu punya bond yang saya nggak bisa menjelaskan dengan adiknya. Iya terlihat itu ya. bond. Sepertinya sayang sekali sama adiknya ya, sering terlihat. Gak pernah berantem, dia mau ditendang, mau dijambak, mau diapapun sama adiknya, gak pernah marah sama adiknya. Gak pernah balas. Gak pernah membalas, dia pokoknya selalu kalau nangis paling hanya ke orang tuanya gitu. Tapi terus kalau dianya melakukan sesuatu yang nggak sengaja pun kepada adiknya, dia tuh merasa sangat bersalah sampai dia nangis-nangis karena tapi nahan juga gitu bahwa dia bersalah karena dia melakukan. Jadi itu saya sangat bersyukur dengan itu. Tetapi saya rasa itu semua kembali lagi itu saya nggak pernah memberi. Saya bilang sama dia bahwa ini tanggung jawab kamu, nggak pernah. Karena saya rasa dia sudah cukup melihat bagaimana adiknya, dan itu menjadi contoh untuk dia gitu kan. Dan dia sangat, itu mereka nggak bisa lepas dari satu sama lain lama. Itu pokoknya udah karena kan pernah ya adiknya kan di rumah sakit selama 2 minggu, 2 kali selama 2 minggu itu mereka udah kangennya satu sama lain udah luar biasa gitu. Dan itu balik lagi ke belief system gitu, bahwa adiknya ini atau anak saya yang paling kecil ini si Wira itu bukan istilahnya suatu beban, sama sekali tidak.
Tapi memang saya suka banget teman saya yang kebetulan dia juga anaknya berkebutuhan khusus. Jadi ya saya kebetulan punya banyak teman-teman yang anak-anaknya juga berkebutuhan khusus, dan dia bilang gitu bahwa karena dia yang pertama, justru dia sebelum saya ngasih tahu ke orang lain satupun, bahkan ke orang tua saya kontak dia yang pertama. Karena saya tahu dia punya anak berkebutuhan khusus. Jadi saya beritahu, itu pas saya masih nangis itu di mall. Dan satu hal yang dia sampaikan ke saya yang menjadi penguat saya bahkan sampai saat ini. Dan saya mau share ini kepada orang tua lain dengan anak-anak dengan yang berkebutuhan khusus, bahwa Tuhan pasti akan memberikan tantangan yang terberat kepada orang-orang yang dia anggap adalah God will give the toughest battles to his fiercest warriors, gitu kan. Tuhan pasti akan memberikan tantangan-tantangan yang terberat memang kepada pejuang terkuatnya, pejuang-pejuangnya yang istimewa juga, gitu loh. Bahwa justru itu menunjukkan bahwa kita memang diberikan tanggung jawab, kita diberikan kepercayaan, karena tidak mungkin Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Itu pun juga menjadi belief system saya. Berarti itu belief system yang kemudian dia dipegang teguh oleh Mbak Sarah dan suami, dan ternyata anak sulung pun akhirnya menyerap itu, sehingga muncullah rasa kasih sayang kepada adiknya. Nah, kalau dari sisi psikologi sendiri bagaimana Mbak Anissa? Apakah sudah selesai hingga di belief system itu saja atau masih ada lagi tahapannya? Saya mau share lagi ya. Saya lanjutin ya, betul tadi ya sampai di belief system. Masih ada lagi yang perlu kita lakukan ya sebagai orang tua. Mesti belajar, ini banyak yang orang tua yang bertanya itu tentang, aduh gimana ngadepinnya, mesti ngomong apa ke tetangga gitu ya, kalau ada yang suara-suara nggak enak, itu banyak yang menghadapi seperti itu. Nah ini yang mesti belajar ya, jadi mesti percaya diri, jadi ketika ditanya banyak yang kemudian menjadi terdiam, menjadi menarik diri gitu ya. Jadi penting sekali diberi, kadang-kadang perlu apa ya, seperti redaksi copywriting, redaksi dalam tanda petik menjawab apa sih, anak lo begitu ya, kok anak lo begitu sih, sebetulnya sederhana jawabannya cuma dijawab iya. Gitu ya, iya anak saya spesial. Jadi dengan cara menjawab seperti itu udah cukup membuat orang lain tidak perlu bertanya panjang lebar. Iya. Dan sebetulnya saat ini ada kondisi yang sangat menguntungkan, kita bisa update status ya, minimal di WA aja, memberikan edukasi ya. Jadi mungkin seperti Mbak Sarah lakukan, Down syndrome itu apa sih gitu ya. Misalnya ada yang ngomong menular, misalnya nggak perlu kita berantem, bahwa kita sebut aja apa gitu ya, kita update status, itu termasuk edukasi ke masyarakat ya. Dengan teknologi ya Mbak ya. Jadi nggak perlu kita seminar untuk tetangga, anak saya tuh begini, mohon diterima, mohon dimengerti, itu tidak perlu ya Mbak ya. Kita jadi supaya lebih tenang ya, kita jadi update status secara positif aja, nggak perlu nyindir juga gitu ya. Kalau nyindir nanti saling berbalas pantun. Jadi kita positif aja. Terus yang paling penting tadi Mbak Saras tadi mengatakan emosional itu sangat penting ya. Jadi fluktuasi emosi orang tua atau keluarga yang memiliki ABK itu sangat rentan gitu. Jadi bisa menimbulkan pertengkaran gitu ya, atau kesel, capek gitu. Aduh terapi setiap hari begini-begini gitu ya. Nah ini yang perlu dijaga. Jadi gimana nih menstabilkan emosi ya, perlu sharing. Jadi komunitas seperti yang disampaikan tadi. Itu adalah tempat istimewa. Di sana kita menemukan orang-orang yang membuat kita jadi tahu kita nggak sendiri. Dan satu hal lagi, kalau seorang dokter, seorang psikolog mengatakan mesti begini ya, kadang-kadang itu terkalahkan dengan testimoni, Mbak. Jadi justru testimoni dari teman-teman yang sesama caregiver ini sangat berdampak, dan itu ada di komunitas. Jadi ketika teman-teman ibu-ibu yang sama testimoninya Mbak Saras ini pun sangat berdampak pasti bagi teman-teman yang lain. Oh iya ya, jadi orang bisa mengatakan, lo bisa ngomong gitu, lo nggak ngerasain sih, dokternya, psikolognya bisa dibilang begitu. Nah ketika caregiver seperti Mbak Saras ini yang ngomong, justru itu sangat penting sekali. Nah, jadi kita emosi kita bisa lebih tertata. Karena ada empatinya ya, karena sama-sama menjalani. Ngerasain sendiri, I've been there gitu ya. Jadi mesti langkahnya begini kok, begini aja gitu. Jadi itu lebih justru lebih
sangat bermanfaat ya ketika di komunitas. Oke, Mbak Anissa, Mbak Anissa dan Mbak Sarah, kita mau baca pertanyaan dulu. Kebetulan sudah ada dari kolom komentar yang bertanya, kita coba baca dulu ya. Dari Bunda Muhayati, Bun, keponakan saya ABK, biasanya rutin terapi. Selama pandemi ini resiko ya terapi di rumah sakit. Bagaimana solusinya untuk tumbuh kembangnya? Terima kasih. Oh, mungkin ini terdampak COVID ya, jadi agak ngeri ke rumah sakit. Nah, solusi untuk tumbuh kembangnya bagaimana? Atau mungkin bisa juga dikasih tips-tips untuk terapi mandiri di rumah. Itu bagaimana Mbak Anissa? Iya, ini dialami banyak teman-teman ya. Jadi terpaksa yang tadinya harus terapi, para terapis nanti bisa bantu juga, nanti di sesi kedua ya. Banyak sekali kendala, jadi memang perlu ada kadang-kadang ABK tertentu yang mungkin, apalagi teman-teman saya di Indonesia Care for Rare Disease itu ada yang mungkin sensitif ya terhadap infeksi. Nah itu yang memang harus hati-hati. Jadi sekarang ini terpaksanya memang dari pihak rumah sakit memberikan online ya. Jadi setidaknya konsultasi. Jadi tetap harus keep contact dengan dokter atau terapis. Teknis terapinya seperti apa, dan ada juga memberikan obat-obatan resepnya itu dikirimkan secara virtual. Jadi nggak boleh putus ya? Nggak boleh putus. Betul, difasilitasi hal itu apa daya gitu ya. Setidaknya kalau toh memang ketemu yang tadinya mungkin seminggu sekali, mungkin dibolehkan sebulan sekali, atau mungkin malah lebih mundur dari itu, tergantung kondisinya. Jadi terpaksa online, Mbak. Pokoknya sama sekali nggak putus, harus tetap konsultasi, dan obat-obatan pun bisa di-delivery ya, begitu ya Bunda ya? Betul, iya. Mungkin Mbak Saras ada tuh. Mbak Sarah mengalami ini juga nggak akhirnya konsultasi online juga, atau bagaimana dengan terapis dari Wira? Ya, puji Tuhan sih sekolah di mana dia melalui terapi waktu itu langsung adjust ya. Awalnya memang online, tetapi lalu setelah lockdown sudah selesai dan kita mulai mengetahuilah protokol kesehatan yang terbaik seperti apa. Puji Tuhan akhirnya terapisnya yang datang ke rumah. Dan memang saya agak agak takut pasti kan? Saya agak over, maksudnya gini, sampai ada satu ruangan yang memang saya buat itu udah jadi kita namakan playground, tapi sebenarnya itu ruang terapinya dia. Jadi memang ada satu kamar yang kalau semua anak bisa datang ke sini itu karena itu memang ruang fisioterapi dan occupational therapy biasanya seperti itu. Jadi saya hiring khusus orang yang biasanya membuat itu di sekolah-sekolah, saya minta dia untuk buat ruangan itu supaya anak saya kapanpun dia bisa kapanpun bisa terapi sendiri di rumah. Baik. Berarti ada jadi waktu itu gurunya, terapisnya yang datang. Jadi sekarang agak berbeda karena dia sudah pindah sekolah dan di sekolahnya itu one on one. Jadi dia waktu itu sering gampang sakit, hampir tiap bulan pasti harus nebulizer dan karena sangat rentan terhadap virus ya dia. Jadi dia memang salah satu yang rentan sekali. Jadi kita di sekolah yang baru, puji Tuhan itu one on one walaupun dianya yang ke sekolah, tapi sangat dijaga protokol kesehatannya. Pokoknya tetap ya, terapi itu tidak terputus, berarti tetap ya, dan tetap tapi dengan protokol kesehatan yang ada.